Karena kalau kita kadang-kadang melangkah sendiri tanpa ada isyarat, tanpa ada petunjuk dari guru kita, ditakutkan sekali dengan yang namanya hawa nafsu. Maka beliau mengatakan, kalau sudah kitab Nurul Iman selesai, baca kitab Kutuful Falihin. Qala Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, di dalam gambaran Anda, poster tubuh Anda, kekarnya tubuh Anda, gantengnya Anda, cakepnya Anda, cantiknya Anda. Ketika saya Al-Fagir ziarah ke Kota Tarim kemarin, saya bertanya dengan beliau, kitab apa kalau seandainya Nurul Iman ini sudah kita hatamkan, ya, supaya pembacaan kitab ini makin berkah kalau kita sudah mendapat isyarat, mendapat petunjuk dari guru kita. Karena kalau kita kadang-kadang melangkah sendiri tanpa ada isyarat, tanpa ada petunjuk dari guru kita, ditakutkan sekali dengan yang namanya hawa nafsu. Makanya tadi kita dengar qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya Allah, jagalah hati kami dari syaitan, juga hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu ini. Hawa nafsu dari kita sendiri, bukan dari petunjuk orang-orang yang mengerti tentang akhirat, orang-orang mengerti tentang dunia dan lain-lain. Makanya perlunya kita ini untuk selalu konteks dengan guru. Ya. Kalau belum bisa dengan hati, maka wajib seorang murid itu untuk selalu connect, selalu terhubung selalu dengan gurunya, untuk supaya mendapat keberkahan di dalam hidupnya. Kalau memang tidak bisa secara hati, ada orang yang mendapatkan makom yang begitu besar, seorang murid mampu menembus alias berkomunikasi biarpun tidak berjumpa dengan gurunya, baik lewat mimpi, lewat isyarat lain. Jikalau seorang murid belum bisa menembus makom tersebut, maka hendaklah untuk selalu terhubung dan bertanya langsung kepada gurunya. Toh dengan adab, toh dengan sopan yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, kemarin kita di malam hari ini mungkin dengan ada seadanya, kita mungkin dengan jumlah yang hadir terbatas, ataupun antum yang menyaksikan live streaming ini mungkin kajiannya tidak semaksimal biasanya, tapi ketahuilah, mereka yang meluaskan masyhadnya, mereka yang berprasangka baik dengan gurunya, dengan majelis ini, maka akan mendapat derasan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, kalau sudah kitab Nurul Iman selesai, baca kitab Kutuful Falihin, yang diambil hadis-hadisnya daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kutuful Falihin ini yang dikumpulkan hadis-hadisnya tersebut oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, supaya kita makin mengerti, makin dalam di dalam pembacaan hadis dan mengerti tentang hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya Kutuful Falihin. Insyaallah Senin depan akan proses pengetikan. Insyaallah barang siapa yang menginginkan bisa menghubungi langsung tim Abu Salim Collection
untuk bisa mendapatkan kitabnya. Kemudian insya Allah Senin depan kalaupun sudah PSBB tidak diperpanjang lagi, kita akan kumpul. Kalaupun masih ya begini-begini saja, sabar, insya Allah dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita niat untuk menuntut ilmu. Seringkali kita baca, jangan lupa untuk selalu niat supaya kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya talqin yang di studio, yang di malam ini ada di sini mengikuti dengan suara yang lantang, baik yang di rumah juga mengikuti sama-sama pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wastifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulihi du'ai ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'an biwajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-hadithul awal, hadis yang pertama ini ya. Sebelum kita baca hadisnya, biasanya kita diajar oleh orang soleh itu, guru-guru kita, untuk mengirim Fatihah kepada yang mengarangnya supaya kecipratan berkahnya. Karena kita di malam hari ini membaca hadis ini ya, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengurangi jasa-jasa mereka, diingat selalu. Yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu, kemudian khususnya juga kepada Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, juga guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat keberkahan beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Ala mana wa salafuna salih fi qiraati hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Abi Hurairah, diikuti. Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin alladhi anqadana wa iyyakum min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawa'il mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yassir li amri wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ya.
An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kalau antum pengen tahu siapa namanya Abu Hurairah ini kan diambil dari kata-kata hir, yaitu orang tuanya kucing, karena beliau sangat menyukai hewan peliharaan, yaitu hewan peliharaan apa? Kucing, dan sangat penyayang dengan yang namanya kucing. Ya, karena orang itu memang senang hobinya itu masing-masing. Setiap orang punya hobi, selama hobinya itu tidak menyalahi aturan syariat, ya monggo silahkan. Tapi kalau hobinya menyalahi aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini yang enggak boleh. Apalagi sampai melukai hewan peliharaannya atau mencederainya, na'udzubillah min dzalik, maka ini haram hukumnya. Seperti memelihara ayam, maka punya kebiasaan hobinya sabung ayam, nggak boleh, haram. Ya, karena dalam riwayat disebutkan jikalau seseorang mempunyai kebiasaan selama di dunianya itu suka mengadu hewan peliharaannya, maka dia akan diadu oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana dengan hewan peliharaannya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka janganlah mempunyai kebiasaan seperti itu. Sayangilah biarpun itu hewan. Tapi memang ada hewan-hewan tertentu itu yang kita dianjurkan, bahkan sunnah untuk membunuhnya. Ya, itu pun gak lepas dengan yang namanya doa. Jangan asal bunuh ini. Ya, karena binatang ini kalau gak bunuh bisa melukai kita. Ada kadang-kadang orang, ya, mungkin sok penyayang, tapi akhirnya melukai dirinya sendiri gara-gara tidak membunuh hewan tersebut. Kecuali kalau memang orang-orang yang spesial, orang-orang yang memang mempunyai nyali keberanian, di dalam hatinya hanyalah Allah, la fi ma'budin fi wujudin illallah, maka dia berani saja berhadapan, tapi bukan melukainya. Hewan tersebut mundur karena kenapa? Karena di dalam orang tersebut mempunyai wibawa yang begitu tinggi. Ya, mempunyai apa? Wibawa yang begitu tinggi karena banyaknya dia dekat dengan Allah. Seseorang yang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, menjalin hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia apa? Memperbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan takut kepadanya. Apa? Semua akan takut padanya. Karena terhubungnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita-cerita yang sangat kita ambil bisa intisarinya. Para orang-orang soleh itu ketika berdakwah itu kan di zaman dahulu, ya, tidak ada transportasi yang mendukung baginya untuk berdakwah, nggak ada. Mereka melewati hutan belantara, melewati tempat-tempat yang menyeramkan, melewati tempat-tempat yang menakutkan bagi kita. Tapi di hadapan mereka tidak ada yang perlu ditakuti kecuali apa? Allah. Sehingga selain Allah pun tunduk padanya.
Dan itu telah digambarkan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allah, sesungguhnya aulia Allah, para wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak ada takut baginya. Enggak takut dengan binatang-binatang buas, enggak takut dengan sihir, enggak takut dengan setan, enggak takut dengan gondoruwo, enggak takut dengan kuntilanak, enggak takut dengan pocong dan lain-lain. Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu ditampakkan wibawanya Allah. Wibawanya Allah itu berwibawa, kita enggak merasa saja. Kita asal sholat, itu pun kalau kita merasa, syukur-syukur kalau kita sholat. Makanya orang yang enggak sholat, enggak pernah menjalin hubungannya dengan Allah Ta'ala, enggak nyetu dengan Allah Ta'ala, sehingga dia pun melalaikan perintahnya Allah Ta'ala biasa. Karena kenapa? Enggak pernah terjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak merinding. Lihat manusia-manusia atau mungkin dari kita, jikalau kita jarang kita asah diri kita dengan zikir, dengan sholawat, dengan kita memperbanyak Al-Quran, ketika ada orang membaca Al-Quran biasa aja, ada masalah di dalam diri Anda. Kenapa? Gak pernah Anda ces dengan Al-Quran diri Anda, hati Anda. Gak pernah ente kita komunikasikan hati kita dan diri kita dengan zikir. Sehingga apa? Biasa saja. Ada orang sholawatan, biasa saja. Bahkan kita menurut apaan? Biasa aja. Tapi kalau dilantunkan dengan selain zikir Al-Quran, seolah-olah dia kayak sampai histeris, sampai dia menangis, pingsan dan lain-lain. Karena selalu terjalin hubungannya itu dengan yang selain Allah. Kalau sudah selain Allah yang Anda jalin, maka Allah tidak Anda rasakan kekuatannya. Dan wibawanya nggak kuat. Biasa gitu, biasa-biasa. Na'udzubillah min dalik. Jadi pada intinya Anda punya hewan peliharaan, monggo silahkan. Tapi jangan sampai hewan peliharaan yang Anda punya itu justru membuat Anda masuk neraka. Rawat, jaga, kasih makan. Kalau nggak bisa, nggak usah punya hobi sudah. Jangan. Man la yarham, la yurham. Orang yang tidak bisa memberikan kasih sayang tidak akan dikasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam riwayat itu Abdurrahman bin Sakhrin Abu Hurairah itu saking disenangi dengan hewan peliharaannya yaitu kucing, beliau pun ketika murojaah kitab, mengumpulkan hadis apa segala macam, dikelilingi oleh hewan peliharaannya. Karena biasa. Karena kita lihat kadang-kadang sekarang kan bukan hanya kucing, singa pun bisa tunduk dengan orang, diajak komunikasi. Binatang loh, binatang ya, bisa jinak. Tidak punya akal. Dituturi terus, diajari terus, jadi jinak. Manusia justru dengan nasihat terus, dikasih tahu terus, justru malah memberontak. Berarti akalnya lebih cetek daripada akalnya binatang. Dan manusia itu perlu diketahui sangat identik dengan yang namanya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hewan liar itu biarpun sudah jinak tetap dikasih tahu. Diajarkan, kalaupun salah ya diarahkan. Seperti itu. Makanya oleh Allah Ta'ala itu dimanapun mereka berada gak takut. Jangankan dengan binatang, dengan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang lain, ya, di padang pasir mereka berjalan, seolah-olah ada Allah yang menunjukkan jalannya. Kalau kita jarang komunikasi dengan Allah, jarang zikir, jarang Al-Quran, gak ada wibawa, ke kamar mandi takut, ya, ke belakang takut.
Ya, karena kenapa? Tidak Anda pernah jalin, padahal sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Doa-doa itu baca. Masuk kamar mandi, baca doa. Supaya yang kita lihat selalu wibawa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Hurairah, orang tuanya Hirun Kitun, itu namanya kucing. Kucing itu saking tingginya dan bahasa Arab itu saking banyaknya. Kucing itu dalam riwayat itu namanya saking banyaknya itu ada 15 nama. Bahasa Arab itu kaya dalam bahasa. Belum lagi bahasa-bahasa yang lain dalam bahasa Arab itu tadi. Ya, namanya Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qol. Sudah pernah kita profilnya sudah pernah kita ceritakan. Jadi kita lebih fokus untuk masuk dalam masalah hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila ajsamikum, di dalam gambaran Anda, poster tubuh Anda, kekarnya tubuh Anda, gantengnya Anda, ya, cakepnya Anda, cantiknya Anda, bagusnya apa yang Anda miliki. Tidak melihat itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kecantikan yang Anda punya, ketampanan yang Anda punya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah Ta'ala mengambil, cepat, ya, cepat Allah Ta'ala kalau mengambil. Bagaimana? Coba wanita yang cantik, yang pede dengan kecantikannya, yang selalu mengumbar-ngumbar wajahnya, coba dalam wajahnya kasih jerawat satu pentol gede di dalam hidungnya sini. Wah, sudah nggak pede lagi, sudah nggak diupload lagi, sudah sampai sembuh. Bagaimana kalau tumbuh 2, tumbuh 3, tumbuh 4, ya, atau sampai kena luka bakar, atau sampai gara-gara berubah kulitnya gara-gara pakai krim kecantikan, krim ketampanan dan lain-lain. Sudah nggak pede lagi, sudah. Itu yang Anda punya nggak dilihat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wajib memang kita rawat. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dibuat kecantikan yang Anda punya, ketampanan yang Anda punya, Anda lupa dengan penciptanya, yaitu siapa? Allah. Ingat, kecantikan yang Anda punya, ketampanan yang Anda punya, mulut mulusnya yang Anda punya, cakepnya mata yang Anda punya, cakepnya telinga, indahnya suara, poster tubuh Anda yang sangat bagus, kekarnya, moleknya tubuh Anda dan lain, seksinya tubuh Anda dan lain-lain. Ingat, itu semuanya datangnya dari Allah. Dan Allah nggak melihat itu semuanya, nggak dilihat oleh Allah. Nggak dilihat. Mumpung Anda diberikan kesempurnaan, syukuri. Jangan sombong. Kalaupun Anda sombong, nggak Anda syukuri, maka akan mengakibatkan Allah kalau sudah mengambil nikmat tersebut cepat banget. Mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata saja, kalau kita bangun tidur, kalau sudah merah dikit, pasti kita berkacanya ratusan kali mungkin. Masih merah dikit nih, kenapa dia? Kok gini? Tadi saya sebelum tidur nggak kayak gini. Kok kenapa ya? Kenapa ya? Diucak-ucak, digaruk-garuk, pergi ke dokter mata, segala macam ini, dilihat matanya pakai silinder, pakai menta segala macam. Bingung dia. Karena kenapa? Tergantung tujuannya dia. Tujuannya dia ini memperbaiki matanya untuk apa? Tujuan matanya dia memperbaiki matanya kalau seandainya untuk orang yang melihatnya, ketahuilah Allah nggak melihat Anda. Berarti tujuan Anda untuk dilihat oleh orang.
Satu nikmat mata saja seperti itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada dokter spesialis mata. Tahu inti harganya alat untuk mengukur mata itu saja itu sampai beberapa alat, dan alatnya itu nggak murah. Secondnya saja kita tanya sama teman-teman kita di dokter itu, ya anak murid kita, itu secondnya saja ada sampai yang 600 juta, 700 juta, bayangkan. Barunya nggak tahu berapa. Itu secondnya saja untuk mengukur nikmat Allah Ta'ala, yaitu mata. Pumpung Allah Ta'ala memberikan Anda mata yang bagus, tidak lebih kecuali gunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak Anda gunakan kecuali untuk melihat wajah-wajah orang-orang soleh. Jangan dibuat untuk melihat pandangan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan mata kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Indahnya mata, ada yang matanya biru, sampai-sampai orang kalau pengen matanya coklat pakai soft lens, ya biar dilihat ini dan segala macam. Apalagi kalau kita lihat perempuan-perempuan di akhir-akhir zaman ini, kalau sudah ke kondangan, ya Rasulullah, sudah lupa diri dia. Ya, lupa diri. Matanya enggak tahu bagaimana. Ya, idep matanya. Itu pun laki-lakinya enggak komen, biasa. Oh, dilihat cakep ini ya. Wah, bangga. Tapi dia enggak bangga kalau dia tuh cakep di hadapan suaminya, enggak bangga dia. Justru dia tuh bangga kalau cakepnya di hadapan orang lain supaya dipuji. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya seorang wanita saja, bukan banyak pakai keindahan matanya, berbau wangi saja. Berbau wangi di hadapan orang lakian yang bukan muhrimnya, fa innaha zaniyah, maka orang tersebut mendapat dosanya wanita yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Enggak dilihat oleh Allah Ta'ala, itu semuanya enggak dilihat. Cuma wajib Anda jaga. Bagaimana cara menjaganya? Mata gunakan untuk membaca Al-Quran, mata untuk melihat wajahnya orang soleh, mata untuk dilihat orang tuanya, dan lain-lain. Itu cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga. Gunakan untuk makan-makan yang halal. Jangan dibuat makan-makan yang haram, hasil korupsi rakyat. Na'udzubillah min dzalik, itu haram. Belum lagi alat-alat alat tubuh yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh al-ulama, orang soleh, Sayyidina al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Bamaryam, gurunya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan, alhamdulillah, beliau mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, ma sarraftu a'dha'i sab'ah illa ala ta'ah. Beliau mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saya gunakan anggota tubuh saya ini kecuali dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak saya gunakan kecuali memegang Al-Quran. Kaki yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak saya gunakan kecuali melangkah di tempat-tempat yang baik, di tempat majelis ilmu, di masjid, menunaikan sholat jamaah, dan lain-lain. Beliau sampai bersyukur demikian. Sekarang kembalikan kepada kita. Kita anggota tubuh yang bagus, yang indah. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa? Jangan sampai kita gunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Gak dilihat, innallaha la yanduru ila ajsamikum. Jisim itu tubuh, bentuk tubuh dari poster rambut sampai ujung kaki, itu namanya tubuh semuanya. Kaki, tangan, kepala, mata, hidung, mulut, kaki, dan lain-lain, itu semuanya apa? Jasad. Ya kan? Adalah ajsamikum, jasad kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menjaga tubuh kita. Amin ya rabbal
alamin. Makanya kalau sebelum subuh doa, ya, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, wa nuran fi qabri, cahaya di dalam kuburanku, wa nuran fi sam'i, cahaya di dalam telingaku, pendengaranku, wa nuran fi basari, berikan cahaya di dalam pandanganku. Doanya Rasulullah SAW diajarkan, tapi kita jarang ada yang doa. Makanya tubuhnya selalu naudzubillah min dalik, selalu melewati dalam yang haram, sehingga kita berbangga diri, lupa dengan tujuannya, dan itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa sebelum subuh, doanya Rasulullah. Ya. Kalaupun ada waktu habis adzan, salat sunnah subuh 2 rakaat, kemudian membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, membaca 100 kali. Gunanya untuk apa? Pernah sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dunia membelakangiku ya Rasul. Dunia ini sangat menyulitkanku wahai Rasul. Uripku iki kere, uripku ini sinto wahai Rasul. Bagaimana resepnya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, aktsiru bid doa, perbanyak doa. Kemudian Rasulullah SAW mengajari baca doa ini antara istighfar dan juga apa? Dan juga tahmid. Menggabungkan antara istighfar dan juga tahmid, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ya Rasul? Baca 100 kali. Jikalau engkau rutin membacanya, maka dunia akan di hadapanmu. Seolah-olah engkau raup ini dunia, dan engkau jadikan dunia terserah engkau, kata Nabi Muhammad SAW. Baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca berapa? 100 kali. Ya. Jangan langsung sholat. Makanya kalau bisa di masjid-masjid, musola-musola seperti itu. Ya. Makanya kebiasaannya orang-orang sholat itu, bahkan Rasulullah SAW itu, kalau sholat subuh itu akan diakhirin sedikit. Kok itu? Karena membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian baca doanya Rasulullah SAW, Allahumma nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, tajma'u biha syamli, sampai terakhir, sampai apa? Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, wa nuran fi qarbi, wa nuran fi sam'i, wa basari, wa syari, fi lahmi, wa dami, dan lain-lain. Kemudian apa? Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Ya hayyu ya qayyum, ahyil quluba, tahya, sil a'mal, fid dini, wad dunya. Baca 18 kali. Kemudian subhanallah 10 kali, la ilallah 10 kali sampai akhir. Kemudian sholat. Bahkan terkadang ya, dengan membaca doa itu sudah agak terang-terang sedikit waktu subuh itu. Waktu subuh kan agak apa? Agak pendek. Karena mereka menyibukkannya dengan banyak doa. Makanya rezeki mereka gampang, lancar. Buka mata mereka dengan doa. Kalau kita buka mata kita dengan apa? Ya, buka mata kita dengan dunia kita ini. Makanya kita digelapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan-amalkan itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa? 100 kali. Kalau bisa takmir di masjid. Jangan langsung sholat. Ya. Kemudian setelah baca itu, baca lain-lain sampai isyraq, baru sholat 2 rakaat dan lain-lain. Kemudian jangan langsung tidur. Ya, makanya kadang-kadang terkadang kita ini banyak tidur habis subuh, membuat seret kita rezeki kita jadi seret. Kata Rasulullah, as-subhatu tamna'ur rizqah. Tidur di waktu pagi itu mencegah rezeki. Jangan tidur habis subuh. Baca wirid dulu sampai terbit matahari 2 rakaat. Kalaupun tidak ada aktivitas, sudah aktivitas lah. Ya. Sampai ada ulama yang membedakan 2 golongan manusia.
Mana lebih afdol antara sholat subuh yang tepat waktu kemudian habis sholat subuh dia tidur, sama orang yang subuhnya agak sedikit terlambat tapi nggak tidur setelah sholat subuh? Mana lebih afdol? Kata ulama yang nomor dua, daripada sholat subuhnya awal tapi sholat subuh langsung ke kasur, bantal dan guling. Yang kedua lebih afdol, agak sedikit telat tapi apa? Habis sholat subuh dia nggak tidur, rizkinya makanya lancar. Nah, makanya orang kalau habis sholat subuh tidur itu lihat bangunnya kudu bludrek wae, alias kudu ngamuk tok wis. Ya itu gara-gara habis sholat subuh tidur. Habis sholat asar tidur juga demikian. Kalaupun sebelum asar tidur nggak apa-apa, kalau bangunnya setelah asar nggak masalah. Tapi setelah asar tidak dianjurkan tidur seperti itu. Ya. Pada intinya nggak dilihat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala jisim kita, jasad kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya minta selalu doa dengan Allah Taala supaya anggota tubuh kita yang kita miliki ini diberikan cahaya. Wa nuran fi sya'ri, ya Allah, berikan cahaya dalam rambutku. Kayak rambut ini jangan dibuat gaya-gayaan. Apalagi yang punya potongan-potongan yang aneh-aneh. Makanya tak tegur selalu anak-anak yang punya potong-potongan yang aneh. Dok sampai ketok ambek aku ya. Kelihatan sama saya kalau pas buka kopiah tak gunting sama saya. Ya. Sudah punya rambut itu yang biasa-biasa saja deh. Yang penting rambut inti bercahaya. Jangan modelnya yang aneh-aneh. Disembir-sembir yang aneh-aneh. Separuh kuning, separuh putih. Ya kan? Udah tidak usah yang rapi gitu loh. Ya. Kalau mau niru itu niru Rasulullah, jangan niru yang lain. Kalau Anda niru Rasulullah, selesai Anda berkah insyaallah. Kalau yang Anda tiru ya artis, aktor, ya nanti Anda ketika Anda meninggal dengannya di hari kiamat. Duh, fulan, kau ketemu? Ya kan niru aku katanya. Potonganmu kayak potonganku. Nyepake podo. Separuh gondrong separuh ndak. Nah, kan baru aku di Allah Taala diparengno al mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, naudzubillah min dzalik. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Lo kok bareng bi aku? Siapa kamu ngafir? Lo kan sampean podo niru aku. Tonton rambutnya podo lo. Nah kayak gini nanti. Ya makanya tiru Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Tiru Rasulullah bersama Nabi. Tiru dari yang sepele-sepele, dari rambutnya, ya, dari ucapannya, dari bajunya. Bajunya Rasulullah yang dicintai itu apa sih? Oh gamis, yo minimal pakai gamis. Oh jubah, boleh. Tapi juga lihat kondisi dan segala macam. Pakai baju muslim, pakai ini cintai Rasulullah. Oh pakai cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Loh, kok ambek aku loh, sampean lek dunia tek celana ndek padha niru aku sampean. Ya. Makanya kalau juga pakai main bola, futsal, jangan pakai celana pendek. Celana panjang kalaupun di olahraga. Ya kan? Wis kakinya itu mending kakinya mulus, kakinya banyak panunya dan segala macam dipamer-pamerkan. Jangan pakai celana panjang atau Anda lapisi atau pakai sarung di dalamnya pakai celana sunnah itu, ya. Tiru Rasulullah saya sepele-sepele gitu loh. Jangan ada orang sembarangan. Jangan, itu makomnya tinggi. Oh makomnya niru Rasulullah kok makomnya tinggi. Kalau kita, loh kok saya bisa bersamamu dengan Rasulullah? Karena Anda niru pakaian saya, Anda pakai gamis niru saya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, itu al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Yang diidolakan pemain bola nanti sama orang pemain bola nanti di akhirat. Naudzubillah min dalik. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat gambaran kita. Tidak melihat poster tubuh kita, enggak lihat juga dari gambaran kita yang kita punya. Ya. Memperindah, memperbagus wajib, tapi jangan keluar dari koridornya.
perempuan, wah bagus pakai perawatan, monggo. Tapi supaya bagus dilihat oleh suaminya. Jangan di hadapan suaminya ya baunya ikan teri, baunya ikan asin, mari masak apa segala macem di hadapan suami. Tapi lek kondangan, masya Allah ya Rabbi, ya kan, dari ujung kampung sampai ujung kampung baunya, ya nolehnya laki-laki sudah tak karuan sudah. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kalian. Hati ini masdarul jisim, pondasinya tubuh ada di dalam hati. Anda mempercantik untuk apa niat Anda? Untuk saya cantik di hadapan suami saya. Anda cantik untuk apa? Untuk saya beribadah kepada Allah. Keren. Untuk apa? Keren saya untuk sholat jamaah. Keren pakai bagus gamis. Untuk apa? Untuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anda pakai maulid ini, kayak Imam Malik itu kan, seringkali Anda tahu bagaimana kalau mau mengajar beliau. Pakai pakaian yang bagus. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu paling senang pakai baju baru. Setelah dipakai, buang. Kaya, sugih. Ya, pakai baju baru. Setelah saya pakai, kasih anak muridnya. Beli lagi. Setelah pakai, sekali satu pemakaian toh, buang. Satu pemakaian, buang. Allah. Zamannya orang heran. Imam, ente ini dari Rasulullah. Katanya ente imam besar. Kata beliau, tidak saya lakukan ini kecuali saya penghormatan dengan ilmu. Tidak saya lakukan ini kecuali saya penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak saya mengajar kecuali saya ta'zim bi Rasulillah. Penghormatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, kalau kita cakepnya kita ke kondangan tok. Hadir majelis, kopi air kuningin la udzubillah min dalik. Hadir majelis, gamisnya bau badaknya luar biasa. Ya, pakai wangi-wangi, hudu zinatakum indal masjid. Dalam firman Allah Ta'ala, ambillah perhiasan kalian yang bagus untuk masuk ke masjid, untuk menghadap kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai yang bagus, yang rapi Anda. Ya. Mandi yang rapi, yang bersih. Itu ajaran Rasulullah SAW. Tergantung niat kita. Makanya orang-orang soleh seperti itu. Abi Hasan Asy-Syadzili tidak memakai baju kecuali bajunya yang baru. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan seperti itu ya. Gak pakai baju yang baru. Buang, kasih yang baru. Tapi untuk ibadah, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, atau bukan aurat-auratan. Na'udzubillah min dalik. Imam Malik pun demikian. Mau ngajar pakai baju yang bagus. Pakai wangi-wangian. Makanya kalau orang baunya wangi, badannya wangi, itu cepat masuknya ilmu itu. Saya teringat guru saya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, anaknya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, kakaknya Habib Salim itu. Pernah saya sowan lawan beliau, kepada beliau. Waktu itu saya mengantarkan tamu, ya. Kemudian beliau memberikan amaliyah kepada saya dan tamu yang ikut bersama saya antarkan. Katanya beliau, seringlah Anda memakai wangi-wangian dan Anda berpenampilan wangi karena Allah Ta'ala. Apalagi jika Anda pakai sebelum subuh. Karena itu yuris zakat. Karena orang yang berpenampilan wangi, karena orang yang berpenampilan bersih, ya, niat karena Allah, mempercerdas otaknya encer, otaknya ndak tumpul, ya, seperti itu, bersih, wangi. Oke, sampai kita lihat berapa kali kita dengar Al Habib Ali bin Abu Bakar Sakran mandi setiap mau sholat subuh mandi, sholat duhur mandi, mau sholat asar mandi, sholat maghrib mandi, mau sholat subuh mandi, 5 kali mandi. Kalau kita 1 kali, kadang-kadang tidak mandi.
2 hari tidak mandi, bau badaknya luar biasa. Ya, keringatnya Allahu Akbar alaik, Masya Allah. Minimal sehari 2 kali. Nggak bisa pakai air dingin, masak air panas. Biar fresh dilihat orang. Wah, bukan karena orang, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang mata ini nggak bohong, pasti diperhatikan. Fresh bener. Kalau kita sudah nggak mandi cuma bondo paesan tok. Tapi apa? Baunya Masya Allah amis. Ya, kayak ikan patin. Ya. Mandi yang bersih ente, ya kan? Seperti itu. Jangan bau badak. Baunya badak, orang dulu bau badak itu baunya naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita memperbagus penampilan kita karena Allah. Walakin yanduru ila qulubikum, hati. Karena hati ini selalu tersalur dengan apa yang namanya niat. Orang kalau mau berniat di tempatnya di mana? Di mana niatnya? Hati. Mahalluha, tempatnya niat, fil qalbi, di dalam hati. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu, saya niat ya Allah pakai wangi-wangian ini karenamu ya Allah. Ya Allah, supaya saya cerdaskan saya ya Allah. Saya mandi ini ya Allah betul-betul penghormatan kepadamu ya Allah. Ya, seperti itu. Wa a'malikum, setelah melihat hati, kemudian diamaliyah dengan amaliyahnya, dengan amal yang dilakukan. Innallaha thayyib la yakbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu bagus, sempurna, baik. Gak menerima kecuali orang yang baik, orang yang bagus, orang yang wangi. Ya. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Allah hadits Nabi Muhammad SAW. Perindah untuk Allah. Ya. Al Habib Abu Bakar Abdul Al-Idrus Al-Adni. Wah, pertampilannya pejabat kalah. Jubahnya beliau, kendaraan yang beliau tunggangi, turun dari kendaraannya dihamparkan karpet merah. Sampai pejabatnya geleng-geleng lihat beliau. Imam, ente gak niru Rasul. Saya kepingin menunjukkan bahwa dunia ada di kaki saya. Dunia yang ikut kepada saya. Mereka pejabat, mereka dikejar-kejar dunia. Kalau saya enggak, dunia yang mengejar saya. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Qulubikum wa amalikum. Setelah hati, perindah hati kita dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian diindahkan dengan amal kita. Setelah semua niatnya bagus, amalnya juga bagus. Sholat kita perbagus. Ya, Al-Quran kita bagus. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Kalau seandainya ada orang pengen zikir tapi belum bisa khusyuk, gimana? Baca dulu. Sirrul zikir fil qiraah. Rahasianya zikir itu moco dhisik. Sirrul Quran fil qiraah. Ada orang wong bocah zikir menang tok. Kayak patung. Enggak berusaha, bisa enggak berusaha, enggak berusaha. Mentok. Orang baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Enggak nak roti tekuk. Roti. Kotak. Zikir nak bocor dhisik biar kalau sudah ente istiqomah, ente rutinkan, timbul apa? Mudawamah. Gak mau kecuali baca. Kalau sudah mudawamah, timbul apa? Nikmat. Gak kalau nak bocor nak nikmat. Gersang hatinya. Habis nikmat, datang ke puncak yang terakhir, yaitu apa? Kenal dengan yang Anda sebutkan.
Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda mau pengen nikmati zikir tapi Anda belum bisa, nggak mau baca, mau coba enggak gelem, kok kenal-kenal dewi, ndak iso. Ya kan? Ente mau misalkan contohnya mau ke Sidoarjo. Tapi apa lihat GPS tok. Loh ndak melaku, ndak nyampe engko. Loh. Ya. Setelah lihat GPS pun tahu arahnya. Oh, arahnya gini, ikuti. Itu pun kadang-kadang masih tersesat kita. Ya. Tanya sehingga kita bisa tahu dan kenal sampai. Begitupun zikir. Jadi bisa saya sebutkan seperti katanya orang soleh, sirrul azkar, sirrul zikir fil qiraah. Rahasianya zikir itu di dalam membacanya dulu. Makanya kita punya guru mulia kan ada karangannya Khulasatul Madad itu maca dhisik. Sadurunge mari subuh Abdul Latif, baca dulu. Ndak iso, maca diisi. Sekarang ada gampang, ada MP3-nya, ada aplikasinya, suaranya. Lama-lama itu hafal. Tapi memang kalau orang sudah ndak mau bisa, ndak akan bisa-bisa. Atau nggak pernah dibaca, tidak dirutinkan, nggak bisa mudawamah, nggak bisa istiqomah, nggak bawa nikmat, akhirnya bawa sengsara. Gara-gara apa? Ndak mau belajar. Naudzubillah min dalik. Maka perbanyak amal. Al-Quran dibaca, zikir dibaca, sholawat Anda baca. Ya, maka dengan mudawamah tadi, dengan istiqomah tadi, Anda akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kalau sudah Anda mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan Anda kenal siapa nama yang Anda sebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jisim kita, jasad kita diperindah oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Ya, gambaran kita yang kita punya, wajah, tangan, telinga, mata, enggak kita gunakan kecuali untuk Allah. Ya, dan Allah Ta'ala menata niat kita dan Allah Ta'ala memperbagus amalia kita. Amin, amin ya rabbal alamin.